Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Di sini, kita akan membuat website berhubungan dengan sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya, kita akan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Milindo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksud adalah petugas yang ada di perpustakaan. Sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Berikut adalah mengolah data profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Milindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin, mengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku dan juga satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel penulis, ada tabel penerbit, ada tabel jenis buku penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku tertentu. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Milindo Kupang. Berikutnya mengolah data pinjam. Pinjam dan detail pinjam ini sebenarnya satu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman buku ada detail bukunya, ada buku yang dipinjam. Untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin dia bisa melakukan crawl. Artinya dia bisa menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan crawl. Kemudian mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit. Jenis buku ini juga dilihat hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan crawl juga. Untuk fitur mengolah data buku, dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin ini dia memiliki akses crawl, sementara pengunjung hanya bisa membaca dan mencari atau read and search. Kemudian mengolah data pengunjung. Admin dapat melakukan crawl, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah, menambahkan, atau membaca data pengunjung lain.
Berikutnya adalah pengolah data pinjam dan mengolah detail pinjam. Ini merupakan satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor. Aktor admin, dia bisa melakukan CRUD, dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Namun, pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yakni data peminjaman. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses, artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, sistem yang akan kita kembangkan. Sistem ini tidak menangani transaksi Sanskrit keterlambatan pengembalian buku. Contohnya, kalau kamu pinjam 10 buku, maka kembalikan sesuai jumlah buku yang dipinjam. Yang ketiga, ada 2 aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Yang keempat, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Yang kelima, untuk pengembangan, sistem menggunakan Visual Studio Code dan Exam yang versi 7.4.27. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support. Baru sampai di PHP versi 7 sampai versi 8. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Uyalindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian, jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Uyalindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu, kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih dari 10 tabel yang bisa kita buat. Ini merupakan pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, itu tipenya datanya adalah integer, primary key, dan dia auto increment. Artinya penomoran ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian adalah nama. Kita gunakan tipenya teks. Kenapa kita menggunakan tipenya teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir, tanggal lahir, kita menggunakan date, kemudian alamat, email, telepon, kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar? Telepon itu sebenarnya terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, yang pasti menurut pemikiran orang pada umumnya itu kita harus menggunakan integer atau number. Untuk memilih tipe data yang sesuai, apakah teks, varchar, atau integer, atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon.
Apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya, tidak, karena telepon itu sama seperti pada umumnya huruf-huruf, namun dia wujudnya dalam bentuk angka dan suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks dapat memuat semua angka, huruf, karakter, dan simbol tertentu. Kemudian kenapa tidak menggunakan varchar? Varchar digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama. Sementara telepon kan tidak sama. Ada yang 12, ada yang 13. Varchar itu lebih tepatnya sama contoh. NIM totalnya 8. Berarti kita pakai varchar 8 atau NI jumlah karakternya 16. Berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebar 16. Password. Kita gunakan teks ini juga karena jumlah karakternya kan kita tidak tahu dan tidak sama. Sementara status admin ini kita pakai karakter satu saja. Karena nanti rencananya statusnya yang dimaksudkan adalah status admin. Apakah aktif atau tidak aktif? Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, maka tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif dan jadi fungsinya sebagai tools. Jadi jika suatu saat admin itu sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingannya menjadi tidak aktif, blokir atau 0. Berikutnya adalah tabel lemari. Lemari terdiri dari 2 atribut saja, karena memang kita hanya butuh ID lemari, tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari, kita gunakan teks. Karena jumlah karakternya pasti tidak sama atau satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel rak. Tabel ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. ID rak, tipe datanya integer, merupakan primary key dan auto increment. Nama rak, kita kasih teks, ID lemari, integer, ID lemari kita kasih foreign key, dia berrelasi dengan ID lemari yang di atas. Yang primary key, ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah sini. Artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Kalau ditarik garis relasi, maka ID lemari yang primary key akan ditarik ke bawah menuju ID lemari yang foreign key di tabel rak. Kemudian, ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku.
Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis. Satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik, satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi adalah relasi one to many. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key. Namun di sini ada foreign key yang artinya dia bisa duplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi, ID penulis di tabel penulis berrelasi dengan ID penulis di tabel buku. ID penerbit di tabel penerbit berrelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berrelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Yang pertama, tabel penulis. ID penulis tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama tipe datanya teks. Tempat lahir, tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir, tipe datanya date. Alamat, tipe datanya teks. Email, tipe datanya teks. Telepon, tipe datanya teks. Status, tipe datanya chart. Status ini aktif dan tidak aktif. Tadi jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama, tipe datanya teks. Alamat, tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka, dan lebar datanya tidak sama antara satu data dan data yang lain. Yang berikut, atribut. Berikutnya adalah kota, email, telepon. Tipe datanya teks semua, statusnya chart. Ini juga sama, status itu kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu ID jenis buku dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment. Nama kita menggunakan teks. Untuk jenis buku, misalnya buku komik, berita, fiksi, non-fiksi berdasarkan kategorinya, dan sebagainya. Setelah itu, tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Judul adalah teks. Begitu pula dengan intisari. Kemudian tahun terbit kita gunakan varchar, lebarnya 4. Tahun terbit kan tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan lebar karakternya 4. ISBN kita
menggunakan teks. Dan di sini nul. Kenapa nul? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong karena ada data buku yang misalkan koran dan sebagainya itu tidak memiliki ISBN sehingga kita biarkan kosong. Jumlah halaman dan jumlah tipe buku, tipe datanya integer karena nanti dia suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku. Ini adalah foreign key dari primary key. Dari masing-masing tabel ini, dia sifatnya adalah foreign key. Dia bisa berulang di saat duplikasi, kemudian statusnya adalah chart. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tabel pengunjung. Terdiri dari ID pengunjung dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment. Nama, tipe datanya teks. Tempat lahir juga sama. Tanggal lahir kita pakai date. Alamat, teks, jenis kelamin, varchar 9. Email, kita gunakan teks. Telepon, kita gunakan teks. Kategori dan password kita gunakan teks. Untuk tabel pengunjung ini, dia akan berrelasi dengan tabel pinjam. Karena di dalam tabel pinjam itu ada ID pinjam. Tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Pinjamnya tanggal berapa, tipe datanya date, tanggal kembali, artinya buku itu transaksi yang memuat begitu dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita gunakan date, namun tipe datanya null. Artinya pada saat dia meminjam pertama kali maka hanya terinput tanggal pinjam. Tanggal kembalinya masih dalam keadaan nol. Nah, ketika bukunya dikembalikan, baru kita tinggal mengupdate. Kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari nol menjadi bernilai. Kemudian pinjam. Transaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa? Berarti dia berrelasi dengan ID pengunjung, otomatis akan dipinjam oleh pengunjung, kemudian statusnya apakah baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Kemudian diserahkan, ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, ini karena ID admin ini seharusnya adalah ID admin. Tapi karena foreign key-nya ada 2, akan menjadi salah. Jadi atributnya kita pakai nama yang lain. Kita tidak pakai admin, tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Nantinya diserahkan oleh admin siapa dan diterima, artinya saat dikembalikan itu siapa yang terima. Untuk terima ini masih nol. Kenapa? Karena nanti pada saat bukunya dikembalikan baru kita tinggal update admin yang terima itu siapa. Kemudian satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam,
maka harus ada satu tabel lagi, yaitu satu tabel detail. Ada detail pinjam terdiri dari ID detail, primary key auto increment, ID pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku, dengan tabel buku artinya di transaksi peminjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Jadi dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung. Kan pengunjung yang melakukan peminjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku. Kemudian tanggal pinjam, dan tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini pada mata kuliah website.